Jadi ini sering bikin orang salah paham. Kalau kita diam, setelah diberikan kritik, kita diam, kita nurutin gitu ya. Itu artinya kita kalah. Enggak. Karena memang kalau Sobat Bocil ada kekurangan ya akui saja. Ucapkan terima kasih sudah ngasih tahu. Ini bukan hal yang mudah dilakukan ya, karena manusia itu punya ego. Dan secara naluri tidak ingin direndahkan oleh orang lain. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Chris, kamu upload podcast di mana sih? Aku upload di platform hosting namanya First Story. Oh, First Story. Emang kenapa kok First Story bukan yang lain? Karena satu, First Story itu bisa kamu pakai secara gratis. Jadi kamu nggak perlu keluar uang untuk buat podcast. Keren ya. Terus apa lagi? Kamu bisa juga distribusi di segala macam platform audio. Jadi enak nih, bisa jangkau sebanyak mungkin orang. Oh ya, apa lagi tuh? Nah, yang penting lagi kamu bisa dapat duit di situ. Wih, dapat cuan ya. Iya, kamu dapat cuan di situ. Jadi nanti bisa menghasilkan uang dari kita ngomong-ngomong gini. Oh, emang bisa ya? Ya bisa lah, gitu. Jadi, Gapai potensi maksimal dengan tools dari platform hosting terbaik. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan jadikan mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Maaf ya Sobat Boci, kita berdua sudah lama nggak bikin episode baru ya. Udah 2 minggu nih per hari ini. Ya jangan dihitung terus dong. Nanti jadi beban itu. Ya katanya kamu sendiri bilang, aku sih yang bilang waktu itu ya. Podcast ini kita mau buat berdampak ke sekitar, kok malah nggak konsisten bikin. Ya namanya ada banyak kerjaan, ada sakit juga 2 minggu ke belakang. Alasan. Ya kalau sakit ya paham lah ya, tapi harus ada integritas lah ya. Jangan nggak punya integritas, bikin konten maju mundur, kadang ya di pelan-pelan, kadang ketunda terus. Kerjaan ya bisa dibagi lah waktunya. Kasihan lo Sobat Boci nungguin. Iya, ada betulnya juga sih Bobby ya. Aku coba lebih profesional lagi, lebih konsisten ya bikin episode. Janji lo ya, jangan cuma Sobat Bobby, tapi sama Sobat Boci juga. Iya, janji. Nah, by the way, episode Omi kali ini ada hubungannya sama yang kita bahas tadi. Tentang membela diri. Hubungannya apa sih sama bela diri? Terus ini awal-awal sudah aneh, gak jelas. Bobby taunya kalau di film Ip Man itu bela diri itu ada ciat-ciatnya. Ciat. Gak bela diri itu gak cuma ciat-ciat aja ya. Ada pembahasan lainnya juga. Ada gerakan, ada apa segala macam. Ya, tapi kan banyak ciat-ciatnya. Ya bukan juga begitu. Kali ini bukan bela diri yang kayak gitu. Kali ini bukan membela diri yang seperti itu, Bobby. Ya kayak gimana, berarti? Membela diri ini maksudnya membenarkan diri sendiri gitu. Jadi diserang secara kata-kata, membela diri, membenarkan diri. Oh, bela diri yang kayak gitu ya bilang. Iya memang. Dengerin dulu makanya. Ya kalau bela diri pakai kata-kata, pakai ciat-ciat, iya lah. Enggak, ciat-ciat. Oh iya kan, siapa tahu sama. Ya ada trik-triknya juga sih. Itu nanti kita akan bahas episode kali ini. Nah, membela diri atau istilah lebih tepatnya ya, supaya tidak disalahartikan dengan kungfu gitu ya, atau pencaksilat gitu ya. Artinya adalah justifikasi atau membenarkan diri sendiri. Nah, pastinya Sobat Boci pernah ya melakukan hal seperti yang aku obrolin dengan Bobby tadi di awal. Ketika dikritik, diberi komentar, kita kasih alasan, kita menghindar, kita membenarkan diri, oh enggak kok kayak gini kok, kasih alasan gitu. Khususnya hal-hal yang komentarnya pedes gitu ya, komentarnya tidak menyenangkan. Nah, Sobat Boci cenderung defensif gitu, atau membalas balik gitu. Atau bahkan yang lebih kasihan lagi, diabaikan, dikacangin gitu ya. Jadi waktu kita dikasih ngomong ya pura-pura dengar tapi nggak nganggepin. Ini hal yang wajar Sobat Boci, sebagai mekanisme pertahanan diri ya. Karena kita pasti kan tidak mau serang terus-terusan, kita pasti ingin mempertahankan diri gitu ya. Termasuk lewat kritikan, lewat komentar orang juga. Hampir semua orang pada dasarnya tidak suka dikritik, dan memberikan argumen balik itu otomatis sih. Jadi setelah diberi kritik langsung otomatis dibalik begitu. Umumnya ini dilakukan untuk menghindari sesuatu yang Sobat Boci tidak inginkan. Contoh misal ya, ketika Sobat Boci di tempat kerja
lalu ada evaluasi diberikan kepada atasan, kritik kalau bahasa kasarnya ya, tapi kalau bahasa kerjaan itu profesional lah, itu evaluasi. Sobat Boci merasa evaluasi yang disampaikan oleh atasan tadi tidak sesuai nih, lalu langsung menyiapkan nih buru-buru, mungkin sebelum omongannya selesai gitu ya, sebelum disampaikan evaluasinya sampai habis, di counter argumen, sudah nyiapin, wah ini harus balas kayak gimana nih, atau nyanggah kembali gitu, langsung disampaikan. Alasan Sobat Boci untuk menyanggah kembali atau untuk memberikan counter argumen, mungkin salah satunya karena menghindari Sobat Boci agar dicap buruk atau dinilai negatif oleh atasan bahkan rekan-rekan kerja. Bisa juga menghindari Sobat Boci dari overthinking juga dengan pikiran-pikiran negatif soal kinerja Sobat Boci di tempat kerja. Jadi waduh ini kok tambah overthinking ya gitu, tambah negatif ya. Ngomong-ngomong soal kritik ya, Iya ya, kenapa Bobi? kalau ngomong soal kritik itu sebagian orang kan nggak tahu ya, kapan kasih kritik, bagaimana menyampaikan kritik yang baik. Nah bahkan kadang kritiknya itu menyerang pribadi orang. Nah kita pasti spontan ya, kalau diserang ya pasti kita langsung otomatis begitu, langsung kita balas balik. Nah itu gimana sih Chris mengatasinya? Bang Bobi sampaikan tadi menarik ya, nggak semua orang tahu cara menyampaikan kritik dengan baik, nggak tahu juga waktu yang tepat menyampaikan kritik, atau situasi dalam sikon apa menyampaikan kritik yang baik, agar tidak melukai perasaan orang dan merendahkan derajat orang lain. Karena ujung-ujungnya kita manusia makhluk emosional ya, ada perasaan gitu ya, tetap punya emosi, punya perasaan yang harus dihargai dan harus dihormati. Sebenarnya perlu edukasi agar orang-orang mengerti bagaimana cara menyampaikan kritik dan bagaimana untuk supaya waktunya tepat untuk menyampaikan kritik. Tapi aku nggak bahas itu terlalu jauh ke sana. Yang aku mau bahas kali ini adalah bagaimana kalau dalam Sobat Boci situasi mendapat kritik gitu ya. Ketika mendapatkan kritik yang tidak enak atau bahkan mungkin salah, hal pertama yang harus Sobat Boci lakukan itu tenang dulu, mencoba tidak emosional. Oh katanya manusia itu makhluk emosional, kok bilang supaya tidak emosional? Bukan begitu, gini, dengerin dulu. Jadi jika kalau ada argumen, ada sesuatu yang diberikan kepada Sobat Boci, jangan langsung dipikir dibalas dulu. Jangan langsung mau dibela diri gitu, membela diri, membenarkan diri sendiri. Tenang dulu, tenang saja. Jangan terlalu emosional dengan itu. Coba rasional, pikiran logika gitu ya. Tetap pikirannya itu tetap jalan. Karena biasanya kalau sudah emosional itu pikiran Sobat Boci sudah mulai nggak jalan gitu, atau logikanya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi sulit untuk memisahkan antara mana yang betul, mana yang salah tanpa kepala yang dingin. Yang pertama adalah tenang, sikap tenang. Yang kedua adalah berdiam dan berpikir secara rasional. Ya ini jujur memang tidak mudah dilakukan, tapi lewat pembiasan lama-kelamaan akan bisa. Dipikir dulu kritiknya secara logis, benar atau tidak, berguna atau tidak, penting atau tidak, mendesak atau tidak. Lalu baru kita menyampaikan alasan atau kita menanggapi. Bobi tahunya tidak semua orang itu perlu kita dengarkan. Ada yang omongannya itu tidak membangun, omongannya itu tidak berarti. Istilahnya itu apa, toxic comment gitu. Betul kan ya Chris? Iya betul banget tuh Bobi. Kalau komentarnya tidak betul dan tidak berguna, sebaiknya ya diabaikan saja. Nah kalau klarifikasi gimana itu ke orang? Kita dibilangin salah gitu ya, kita mau klarifikasi. Kayak entertainer gitu loh di sosial media. Iya, kembalinya ngomong entertainer. Ya kan itu kan menjadi cerminan kita. Ya nggak semua harus dituruti juga. Tapi kembali ke Sobat Boci lagi sih. Kalau memang merasa perlu untuk kita cross check ke yang orang yang bersangkutan, mungkin orang terdekat kita atau orang-orang kita anggap perlu untuk tahu kebenarannya, sampaikan. Kalau memang orang itu bisa menerima, bagus. Kalau tidak ya sudahlah, maafkan saja. Nggak usah didebat lagi bahwa kita yang harus paling benar begitu ya. Karena capek soalnya. Karena capek kalau terus-terus debat itu nggak ada ujungnya gitu. Balik soal bela diri Chris. Kalau misal kita diberi kritik dan ternyata itu benar ya, berarti kita kalah berarti. Kan namanya debat, ada menang ada kalah. Ya bukan begitu juga. Oh ya gimana? Jadi ini sering bikin orang salah paham. Kalau kita diam setelah diberikan kritik, kita diam, kita nurutin gitu ya, itu artinya kita kalah. Enggak. Karena memang kalau Sobat Boci ada kekurangan ya akui saja. Ucapkan terima kasih sudah ngasih tahu. Ini bukan hal yang mudah dilakukan ya, karena manusia itu punya ego dan secara naluri tidak ingin direndahkan oleh orang lain. Bukan berarti artinya Sobat Boci itu lebih kalah atau lebih lemah dalam berdebat atau dalam pendapat itu Sobat Boci kalah. Tetapi pikirkan di sisi lainnya bahwa kritik itu untuk kebaikan Sobat Boci juga dan untuk orang-orang lain di sekitar. Bobi akhiri episode kali ini dengan quote of the day ya, dari Till Swan. If you are trying to justify something,
you are trying to escape from something that you don't want to admit to. Membenarkan diri sendiri berarti lari dari sesuatu yang Sobat Poci tidak ingin akui. Tidak mudah memangnya untuk menghindari sikap membela diri, khususnya kalau itu menyerang personal Sobat Poci. Belajar untuk menerima, mengakui, dan berterima kasih atas kritik atau saran apapun yang Sobat Poci terima ya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Chris dan Mobi mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagramnya Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu.